Jumpa lagi dengan saya, Dinas N. Zubir. Rocky Gerung merasa bahwa sebagian umat Islam dan ulama sudah di dalam genggamannya, sehingga dia berani memanfaatkan dalil-dalil Islam untuk diplesetkan dalam ceramah-ceramahnya di depan umat Islam yang tujuannya sudah barang tentu sangat jelas, yakni mencuci otak sebagian umat Islam yang sudah mengkultuskan Rocky Gerung menjadi nabi. Mari kita simak dua buah video dari dua tempat yang berbeda ketika Rocky Gerung memberikan ceramah di depan umat Islam dan bahkan hadir juga ulama pada saat itu. Ini videonya. Saya belajar Islam, filsafat Islam itu 4 semester dengan Profesor Harun Nasution di IAIN dulu. Jadi saya ngerti itu. Saya belajar hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3-4 semester juga, jadi ngerti lah itu. Jadi saya bisa bicara dengan teman-teman Muslim di wilayah muamalah yang horizontal itu, bukan di wilayah vertikal yang isinya adalah akidah itu. Di wilayah muamalah kita bisa bertengkar, tetapi tidak di dalam wilayah keyakinan itu. Justru saya menghindari pembicaraan keyakinan dalam agama apapun, karena itu bagian yang paling misterium dari keyakinan seseorang itu. Oke, dan ini satu lagi videonya. Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 269 yang mengatakan bahwa Tuhan memberi akal sehat pada mereka yang terpilih. Tuhan memberi akal sehat dan tidak mungkin ditolak kecuali oleh orang yang tidak ingin berpikir. Dari kedua video tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan yang menggelitik, yakni apakah dari berjuta-juta ustadz dan ulama di Indonesia tidak ada yang mencermati ceramah yang disampaikan oleh Rocky Gerung? Pemahaman tentang ajaran atau dalil Islam yang dikutip oleh Rocky Gerung untuk dijadikan pembenaran argumennya ternyata menyeleweng dari ajaran Islam itu sendiri, dan ini berbahaya. Sebelum kita lanjutkan, kasih kesempatan yang satu ini untuk lewat dulu. Kita lanjutkan. Disadari atau tidak, pelesetan dari pemahaman ajaran Islam maupun ayat Al-Quran oleh Rocky Gerung berpengaruh luas kepada generasi muda yang menjadi fansnya, di mana mereka percaya bahwa pelesetan Rocky Gerung adalah benar dan wajib diamini. Tapi kalau kita bedah pernyataan Rocky Gerung tersebut, patut diduga ada pembohongan yang bertujuan untuk mempengaruhi umat Islam bahwa argumen dia tentang Islam bisa dipercaya. Yang pertama, Rocky Gerung mengaku kuliah filsafat Islam 4 semester di IAIN. Tapi yang menjadi persoalan adalah di IAIN mana, fakultas apa, dan jurusan apa. Yang kedua, Rocky Gerung mengaku mempelajari hukum Islam di UI, dan kalau tidak salah jurusan dia adalah filsafat, bukan? Akan tetapi kalau kita buka program kuliah jurusan filsafat di websitenya Universitas Indonesia, ternyata tidak ada mata kuliah hukum Islam. Bohong kan Rocky Gerung? Dari fakta di atas sudah jelas bahwa Rocky Gerung mempelajari Islam selintas saja dari Mbah Google, tapi bukan untuk memahami Islam, melainkan justru memanfaatkan dalil-dalil Islam untuk kepentingan ceramahnya di depan umat Islam fansnya saja. Dalam video pertama, Rocky Gerung mengatakan bahwa muamalah
adalah wilayah horizontal yang bisa dipertengkarkan alias dipertentangkan. Astagfirullahaladzim. Kok pada diem sih yang lain semua? Apakah benar demikian? Jika tidak benar, mengapa ulama yang hadir pada saat itu tidak memprotes lebih dulu? Bisa saja para ulama yang menghadiri ceramah Rocky Gerung tersebut protes, tapi kayaknya sih takut kalau protes mereka akan disemprot oleh Rocky Gerung. Padahal setiap muslim paham ajaran agamanya, pasti beristighfar mendengar pelesetan Rocky Gerung tersebut. Karena dalam agama Islam, arti muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Muamalah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, muamalah yang berhubungan dengan jihad, contohnya berdakwah atau menuntut ilmu. Yang kedua, muamalah yang berhubungan dengan hukum keluarga, contohnya pernikahan, perceraian, waris, wasiat, dan sebagainya. Yang ketiga, muamalah yang berhubungan dengan hukum privat atau perdata sipil, contohnya jual beli, sewa menyewa. Yang keempat, muamalah yang berhubungan dengan hukum pidana, contohnya qisas, rajam, sirkah, dan lain sebagainya. Dalam video kedua, Rocky Gerung mempelesetkan arti surat Al-Baqarah ayat 269 menjadi Tuhan memberi akal sehat pada mereka yang dipilih, bukan memberikan akal sehat, dan tidak mungkin ditolak kecuali oleh orang yang tidak ingin berpikir. Gimana ini? Ayat Al-Baqarah seenak-enaknya aja diterjemahkan, diartikan oleh Rocky Gerung. Gilanya, terjemahan atau tafsiran ayat Al-Baqarah pelesetan Rocky Gerung ini disambut dengan meriah oleh tepuk tangan umat Islam yang hadir di acara tersebut. Padahal yang diceramahi oleh Rocky Gerung juga ada ulama Islam, tapi tidak ada juga yang berani mengkoreksi. Terjemahan surat Al-Baqarah yang benar adalah Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Makna ayat tersebut adalah Allah memberi ilmu yang bermanfaat, yakni pengertian tentang rahasia Al-Quran dan pemahaman tentang berbagai perkara kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa diberi hikmah atau ilmu yang bermanfaat tersebut, maka sesungguhnya dia telah meraih kebaikan dunia akhirat. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah Al-Quran dan wahyu kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi, yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal sehat menurut Al-Baqarah ayat 269 adalah orang-orang yang percaya kepada Al-Quran dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang harus dipertanyakan adalah apakah Rocky Gerung termasuk orang-orang yang berakal sehat? Wong dia bukan muslim kok. Gimana mau akal sehat? Sampai jumpa di episode berikutnya.